Ketika kondisi ekonomi semakin menantang dan persaingan bisnis semakin meningkat seperti sekarang ini, ketika yang disebut normal bukan lagi stabilitas dan kepastian, melainkan fluktuasi, kompleksitas, dan ambiguitas. Di saat itulah perusahaan membutuhkan lebih dari manajer handal, yaitu pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin yang hebat harus mampu menetapkan strategi dan mengeksekusi strategi yang telah dia tetapkan. Apa itu strategi? Paul Lanwan dan Cesar Mainardi dalam buku Strategy That Works menyatakan bahwa strategi adalah urusan tentang identitas atau diferensiasi, yakni bagaimana kita memberikan nilai tambah atau solusi dan manfaat kepada konsumen. Apa yang dikatakan oleh mereka berdua tidak jauh berbeda dengan pandangan Michael Porter, pakar manajemen dan profesor dari Harvard Business School, yang menyatakan inti dari strategi adalah memilih apa yang tidak boleh dilakukan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memilih mana yang akan dikerjakan dan mana yang tidak. Jawaban pertanyaan ini adalah memulai dengan menetapkan pernyataan misi dan visi dari organisasi yang kita pimpin, termasuk menetapkan nilai inti beserta struktur organisasi. Tahap berikutnya adalah menentukan strategi perusahaan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT banyak digunakan oleh organisasi di seluruh dunia. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman, di mana konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada 1960 di Stanford Research Institute. SWOT dimulai dari analisis situasi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, strength, weaknesses, dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian analisis situasi eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dalam hal ini adalah opportunities dan threat. Hasil dari analisis ini akan membantu seorang pemimpin bersama tim dalam menentukan strategi sesuai kesimpulan Paul Lanwan dan Cesar Mainardi dengan membuat identitas atau diferensiasi. Selanjutnya kita dapat mengembangkan SWOT analysis yang telah kita lakukan dengan melakukan strategi alternatif, dalam hal ini adalah TOWS matrix. Seperti yang kita lihat saat ini, kita melihat ada tabel SWOT di depan kita, lalu kita melihat bagaimana strength, weaknesses kita combine dengan opportunity dan threat yang ada. Sehingga kita mencoba menemukan strategi berdasarkan strength opportunity, weakness opportunity, strength threat, dan weakness threat. Dalam formulasi strategi perusahaan, analisis SWOT tersebut dilanjutkan dengan balance scorecard yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Tujuannya adalah menyelaraskan implementasi strategi organisasi ke tingkat departemen hingga staf dalam 4 perspektif, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal process, dan learning and growth. Namun, ada masalah di dalam kita mengimplementasikan strategi. Dikatakan bahwa sistem manajemen yang baik merupakan dasar untuk mengembangkan suatu organisasi. Menurut majalah Fortune, hanya 1 dari 10 perusahaan yang berhasil mengeksekusi strateginya. Menurut Australian Financial, hanya 57% eksekutif perusahaan yang sangat selaras dalam hal strategi organisasi. Akan sangat sulit mengeksekusi strategi jika level eksekutif saja memiliki pemahaman yang berbeda-beda perihal strategi perusahaan. Tak heran menurut Malcolm Baldrige, CEO Survey, 72% CEO mengakui bahwa mengeksekusi strategi yang telah dipilih jauh lebih sulit daripada membuat strategi tersebut. Kita melihat bahwa masalah organisasi bukan karena mereka tidak memiliki strategi, namun eksekusi yang buruk. Kunci kesuksesan eksekusi adalah fokus. Dalam buku The 4 Disciplines of Executions, 4DX, Sean Covey, Chris McChesney, dan Jim Huiling menjelaskan bahwa semakin banyak hal yang ingin dicapai, semakin berkurang tingkat produktivitas. Namun, pemimpin yang cerdas dan ambisius seringkali tergoda untuk mengerjakan banyak hal. Itulah tantangan yang sesungguhnya. Kita akan fokus kepada disiplin yang pertama dan yang terutama untuk keberhasilan eksekusi menurut 4DX, yaitu fokus pada hal-hal terpenting.
The Widely Important Goals atau WIG. Fokus pada WIG mengharuskan seorang pemimpin untuk bekerja berlawanan dengan pembawaan dasarnya yang ingin mengerjakan banyak hal. WIG membahas pembuatan prioritas sasaran yang lebih sedikit. Karena semakin banyak yang ditetapkan, semakin sedikit sasaran yang tercapai dengan baik. Ini adalah prinsip umum yang tak bisa dihindari, baik dalam level individu maupun organisasi. Perihal pentingnya fokus dapat diilustrasikan dengan menebang pohon besar di halaman belakang rumah, ketika satu-satunya alat yang kita miliki adalah sebuah kapak. Anda bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, ayun kapak penuh semangat, kuras semua tenaga, bekerja mati-matian, sampai kita kehabisan tenaga. Atau kedua, ayun kapak 5 kali setiap hari ke pohon yang sama. Menurut John C. Maxwell, jika memilih cara pertama, kita akan sangat kelelahan. Sehingga keesokan harinya, kita bahkan tak berdaya untuk bangun dan mengayunkan kapak. Lebih buruk lagi, kita bisa tergoda mencari pohon lain, sehingga kehilangan fokus. Dapat dipastikan, jika memilih cara kedua, kita tak akan bertanya, apakah pohon tersebut akan tumbang, karena itu pasti. Pertanyaannya hanya tentang waktu. Kapan pohon itu akan tumbang? Jawabannya bisa seminggu, sebulan, atau setahun. Tergantung besarnya pohon. Tetapi hanya dengan 5 ayunan setiap hari, pohon itu pasti tumbang. Itulah kekuatan dari fokus dan konsistensi. Namun janganlah kita lupa, dalam konsep eksekusi 4DX, fokus pada widely important goals masih harus dilanjutkan dengan 3 disiplin berikutnya, yaitu bertindak berdasarkan lead measures, mengelola scoreboard yang memotivasi, dan menciptakan akuntabilitas. Tentu saja hal ini membutuhkan ketekunan untuk terus belajar dan berlatih, karena pemimpin sejati harus kompeten dalam membuat strategi yang tepat, sekaligus mampu mengeksekusi strategi itu dengan baik. Demikian sesi tentang strategy and execution berakhir.